Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen 18I. Terima kasih kepada Bapak Robi Fauji selaku dosen mata kuliah pengembangan bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis wirausaha pembuatan boneka pada perusahaan Babang Fani Collection yang berlokasi di Cikampek. Next. Dengan anggota kelompok, saya sendiri di Aprianti, Indriani, Nadia Lufiani, Nani Munsaro, dan Stefan Saputra. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, bahan produksi, perlengkapan, proses produksi, proses pengemasan, proses promosi dan penjualan, dan yang terakhir yaitu keuangan. Next. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Indriani. Kepadanya kami persilahkan. Bahan produksi. Yang pertama, bahan dalam boneka bisa menggunakan kain perca atau kain sisa konveksi, dakron dari serat kapas atau silikon berbentuk bulat kecil. Yang kedua, material untuk luar boneka. Kulit boneka adalah menggunakan berbagai jenis kain, misalnya rasfur, veloboa, nailex, dan yellow. Yang ketiga, bahan lain yang penting adalah aksesoris boneka, misalnya pita, mata, kancing baju, dan sebagainya. Selanjutnya ada perlengkapan. Gunting, yang pertama ada gunting, jarum pentul, gambar boneka, benang sulam, jarum jahit, manik-manik, isi boneka, spidol dan pensil, kain perca, kancing baju. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nani. Selanjutnya ada produksi. Dalam produksi, dalam menciptakan sebuah boneka berbahan kain tersebut diperlukan keterampilan dalam menjahit. Nah, langkah-langkahnya tersebut ada 7. Yang pertama, dalam membuat pola boneka. Yang kedua, memotong boneka. Yang ketiga, memindahkan pola ke kain perca. Yang keempat, ada memotong kain perca. Yang kelima, menjahit kain perca. Yang keenam, ada mengisi boneka. Yang ketujuh, membuat hiasan di bonekanya. Selanjutnya oleh Nadia. Selanjutnya yaitu ada pengemasan. Sebelum dikemas, ada beberapa proses di boneka. Antaranya, sablon produk merupakan kegiatan penyablonan pada produk kain perca dan boneka kreatif yang dihasilkan dari usaha tersebut. Sedangkan sablon kemasan merupakan penyablonan pada plastik atau kertas yang digunakan untuk mengemas produk. Pelatihan sablon yang digunakan pada IBM ini adalah sablon konvensional dan sablon press digital. Untuk kain perca atau bahan kain katun dan sejenisnya dapat menggunakan sablon manual maupun sablon press digital. Untuk bahan velboa dan rasfur hanya bisa digunakan sablon press digital. Sedangkan untuk bahan kemasan plastik dan kertas hanya dapat menggunakan sablon konvensional. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Stefan Saputra. Promosi dan penjualan. Dalam pemasaran, toko ini melakukan ekspansi pasar atau menjadi supplier dalam toko aksesoris. Dalam toko aksesoris itu ada beberapa di wilayah, seperti market, toko mainan, dan sebagainya. Pemasaran tersebut dilakukan melalui internet atau toko online, seperti Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, Lazada, lainnya.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Stephen Saputra. Adanya silakan. Saya ingin menjelaskan masalah mengenai keuangan pada pengembangan boneka ini. Nah, di sini ada bahan yaitu pertama kertas warna 50.000, benang 10.000, lem tembak 5.000, kain perca 12.000, pita 8.000, manik-manik 10.000, mika 20.000. Untuk total bahan biaya ini seluruhnya ada 160.000. Dan selain bahan biaya ada juga bahan alat. Yaitu yang pertama jarum 5.000, yang kedua gunting 10.000. Nah, ini ada biaya pemasaran juga 50.000, biaya lain-lainnya 20.000. Total biayanya 85. Jadi total biaya keseluruhannya itu yaitu perhitungan total biaya dan total biaya per unit, yaitu total biaya per 10 unit sama dengan biaya untuk 10 unit ditambah biaya tetap sama dengan 160 ditambah 85, yaitu biaya bahan ditambah biaya alat atau biaya tetapnya sama dengan 245. Maka biaya per unitnya itu 245 itu dibagi 10 karena bahan biaya dan bahan alat tadi itu untuk 10 unit sama dengan 24.500 per unit. Nah, ini ada analisis pendapatannya. Total biaya per 10 unit yaitu tadi 245.000, harga jualnya itu per 10 unit itu 350.000, atau satu boneka itu kita jual 35.000. Maka laba untuk 10 unit yaitu 105.000 atau per unitnya itu 10.500. Maka 42% dari total biaya. Usaha ini cukup layak dikembangkan karena setiap satuan pembiayaan diperoleh keuntungan sebesar 42% per 10 unit. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Lokasi PD usaha ini berlokasi di Kampung Boneka Cikampek, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Dan intinya, kesimpulannya, pengembangan bisnis pada PD Fani Collection ini sangat baik di masa pandemi ini. Mungkin baik untuk para konsumen untuk membeli boneka, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.